Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PU Talks. Saya Fajar Rizky Wandi akan menemani teman-teman semua di diskusi menarik hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting. Bagaimana kita sebagai pegawai Kementerian Pekerjaan Umum bisa berkontribusi nih untuk membuat instansi kita lebih kuat dan lebih baik. Tentunya lebih berdampak bagi masyarakat. Sebelum kita masuk ke diskusi inti, izinkan saya mengajak kita semua untuk mengingat dan merefleksikan 5 nilai dasar bela negara yang sejalan dengan semangat kerja kita sebagai ASN. Nilai pertama itu cinta tanah air. Nilai yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Nilai ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nilai kelima kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai ini bukan sekedar jargon, tapi harus tentu diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya dengan disiplin, inovatif, melayani dengan empati, dan menjaga integritas. Nah, hari ini nih kita akan membedah bagaimana nih nilai-nilai itu bisa diinternalisasi atau diimplementasi dalam kehidupan ataupun keseharian kerja di Kementerian PU. Bersama saya nih hadir 4 narasumber luar biasa. Bang Fatih, Bang Fatur, Bang Fernando, dan Kak Feby. Apa kabar semuanya? Halo, Alhamdulillah. terima kasih Halo, halo, halo. undangannya. Terima kasih Mas Oke, Fajar. terima kasih. Halo, Sehat-sehat semua halo. ya. Mereka semua adalah CPNS yang tentu berdedikasi dan punya pengalaman menarik nih di lingkungan kerja masing-masing. Ya, pertama, Bang Fatih. Halo, Bang Fatih. Halo Mas Fajar, seneng banget nih bisa ikut ngobrol hari ini. Bang Fatur, gimana Bang Fatur? Halo, Pak Fajar. Terima kasih undangannya. Ini topiknya pasti seru nih ya. Ya, Bang Nando, gimana? Halo, halo semua. Saya siap berdiskusi untuk hari ini. Kak Feby, gimana? Halo Bang Fajar dan rekan-rekan sekalian. Excited banget nih bisa nimbrung di sini. Oke, mantap ya. Kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu ya. Menurut kalian, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pegawai negeri sipil nih di Kementerian PU untuk memperkuat instansi kita? Nah, kalau menurut saya nih, yang paling mendasar adalah memperkuat mentalitas pelayanan. Kita ini bekerja untuk rakyat, jadi mindset kita harus service oriented. Jangan cuma mikir soal rutinitas kantor atau target administratif, tapi pikirkan juga dampaknya. Nah, apakah kerjaan kita ini emang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat? Itu harus jadi semangat utama kita sebagai ASN di Kementerian PU. Nah, betul tuh, Pati. Saya pun juga merasa penting ya, penting sekali untuk terus meningkatkan kompetensi baik di dunia produksi dan infrastruktur berkembang sangat cepat nih baru akhir-akhir nih. Ada teknologi baru, pendekatan baru dalam pembangunan berkelanjutan. Ada juga efisiensi energi dan sebagainya lah. Kalau kita stuck dengan pengetahuan lama, ya kita akan tertinggal. Pelatihan, workshop, bahkan sekedar membaca jurnal atau artikel itu pun hal-hal yang harus kita bisa mulai biasakan. Saya tambahkan sedikit ya. Kalau menurut saya, budaya kerja itu sangat penting, terutama budaya kerja yang kolaboratif dan terbuka. Itu tuh merupakan kunci. Kita kadang terlalu terfokus pada tugas masing-masing, padahal pekerjaan di kementerian ini sifatnya sangat lintas bidang. Kalau kita bisa kerja bareng dengan lebih harmonis dan saling percaya, hasil akhirnya pasti lebih maksimal. Kita harus bisa menerapkan prinsip musyawarah dalam diskusi, dan juga menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh mengikuti ego kita sendiri. Nah, benar tuh, menarik banget ya yang telah Abang-abang sampaikan. Saya juga ingin menekankan pentingnya inovasi. Kita nggak bisa terus mengandalkan cara-cara lama ya. Harus ada ruang untuk ide-ide baru. Baik itu dalam proses administrasi, perencanaan proyek, sampai ke hal-hal kecil seperti pengolahan dokumen dan pelaporan. Contohnya nih, misalnya untuk memantau progres pekerjaan dan meningkatkan koordinasi tim, kita bisa tuh pakai aplikasi kayak Trello, Asana, atau Microsoft Planner. Jadi inovasi ini nggak harus besar. Kadang perubahan kecil juga berarti. Tapi konsisten itu yang justru yang paling sangat berpengaruh. Wah, semangat semua ya, berebut-berebut untuk memberikan pandangan ya.
Pembukaan yang luar biasa semua. Jadi udah mulai nih terlihat benang merahnya. Semangat melayani, peningkatan kompetensi, kolaborasi, dan inovasi. Sekarang saya ingin tanya lebih dalam dan lebih dalam. Menurut kalian nih semua, apa tantangan paling nyata yang kita hadapi dan upaya memperkuat kementerian ini? Dan bagaimana sih cara kita menghadapinya? Jadi kalau menurut saya tantangan terbesar itu adalah membangun kesadaran kita semua. Kita sering ngerasa kerjaan kita itu cuma urusan saya doang. Padahal seharusnya kita sadar bahwa ini adalah suatu sistem yang saling terhubung satu sama lainnya. Cara menghadapi ini menurut saya adalah dengan membangun komunikasi yang efektif dan menginternalisasi nilai-nilai kerjasama. Misalnya dengan membuat forum-forum lintas informasi di bagian kantor. Ya, saya juga melihat tantangan dalam menjaga motivasi kerja. Kadang rutinitas membuat kita kehilangan semangat. Disinilah pentingnya kepemimpinan yang mampu menginspirasi. Tapi tidak harus selalu dari atasan. Kita sendiri bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Misalnya dengan berbagi cerita sukses, membuat konten-konten positif, baik itu poster maupun video tentang integritas, nasionalisme, bela negara, ataupun hal positif lainnya. Untuk menyemangati rekan agar makin semangat kerjanya, atau bahkan dengan sekedar menunjukkan sikap kerja yang positif. Saya setuju. Dan kalau dari saya, tantangannya adalah kecepatan adaptasi. Teknologi digital sekarang ini sangat masif ya, pertumbuhannya. Kalau kita lambat belajar, kita akan kesulitan menyesuaikan diri. Saya pernah tuh mengikuti pelatihan penggunaan sistem informasi yang baru ya, dan banyak rekan-rekan yang kesulitan hanya karena belum terbiasa. Nah, mungkin di sini perlu peran kita untuk saling bantu-membantu, saling dukung dalam proses belajar tersebut. Nah, saya juga ingin tambahkan nih soal tantangan birokrasi. Walau kita tidak membahas hal teknis kelembagaan, kita semua tahu bahwa sistem kita sangat ketat dan prosedural. Untuk membuat perubahan, kita harus cerdas membaca peluang. Dengan memahami detail prosedur ini, kita bisa mencari titik-titik yang memungkinkan penyederhanaan alur, penggunaan teknologi, atau kolaborasi lintas unit, sehingga tujuan besar tetap tercapai tanpa terjebak pada birokrasi yang melelahkan. Wah, luar biasa, luar biasa. Pelan-pelan semua, pelan-pelan, sabar, sabar. Pembahasan kita masih banyak. Jadi, sebenarnya nih, tantangan tuh bukan untuk dikeluhkan ya, berarti ya, tapi untuk ditaklukkan dengan cara kita masing-masing. Sekarang saya ingin Betul, kita betul. semua membayangkan, kita bayangkan dalam 5 atau 10 tahun ke depan nih, seperti apa kementerian ini seharusnya. Apa visi kalian sebagai pegawai yang ingin membentuk masa depan organisasi kita ini agar lebih baik dan lebih lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kalau menurut saya nih, saya ngebayangin Kementerian PU itu di masa depan sebagai sebuah kementerian yang agile, yaitu cepat bergerak, kemudian cepat beradaptasi, tapi tetap kokoh secara prinsip. Nah, Kementerian PU harus menjadi benchmark atau menjadi contoh di tingkat nasional untuk pembangunan berkelanjutan dan juga efisiensi proyek. Semua itu bisa kita capai kalau SDM-nya mau untuk terus berkembang. Buat saya, Kementerian PU ini harus jadi pusat inovasi infrastruktur ya. Kita kan punya banyak potensi. Jika semua unit dan sumber daya manusia diberi ruang untuk bereksperimen, saya yakin kita bisa punya proyek-proyek yang tidak hanya besar skalanya, tapi juga tinggi kualitasnya. Kita juga mungkin bisa jadi pemimpin dalam penggunaan teknologi ramah lingkungan misalnya. Nah, kalau saya membayangkan kementerian yang humanis, di mana pegawai merasa dihargai, lingkungan kerja yang non-diskriminatif, masyarakat merasa dilayani dengan baik, dan proyek-proyeknya punya dampak langsung pada kualitas hidup warga. Kuncinya ada pada budaya kerja yang inklusif dan menghargai kontribusi semua pihak. Kalau saya membayangkan kementerian yang digital, efisien, dan berbasis data. Pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang akurat, transparansi yang tinggi, dan pelayanan publik yang seamless.
Semua itu bisa dicapai kalau kita memanfaatkan teknologi secara maksimal. Dan itu bisa dimulai dari sekarang. Wah, keren-keren ya visi dari teman-teman semua dan sangat realistis dan bisa diimplementasikan. Biar makin konkret nih, saya ingin kita memperkecil. Saya ingin kita bahas langkah-langkah praktis apa saja yang bisa kita mulai dari sekarang sebagai pegawai. Hal kecil apa yang bisa jadi awal perubahan yang besar. Menurut pandangan teman-teman bagaimana nih? Nah, kalau menurut saya nih, eh, itu bisa kita mulai dengan disiplin pribadi. Misalnya, seperti datang tepat waktu, menyelesaikan kerjaan dengan baik, dan juga tidak menunda-nunda pekerjaan kita. Itu sebenarnya hal-hal yang sederhana, tapi dampaknya besar. Disiplin itu menular. Kalau satu orang konsisten, lama-lama akan jadi budaya di timnya. Selain itu, kita juga harus membiasakan kegiatan musyawarah atau diskusi dengan teman sesama tim kita. Karena musyawarah atau diskusi itu merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila, yang mana dengan mewujudkan eh, nilai Pancasila, kita harus bisa menerapkan nilai Pancasila itu di lingkungan kerja ataupun di kehidupan sehari-hari kita. Oke, menurut saya sih kita saya saranin untuk bisa mulai aktif mencari informasi, ikuti seminar, pelatihan, baca berita atau jurnal tentang pembangunan kebijakan yang keberlanjutan. Jadikan belajar sebagai kebiasaan kita. Kita akan lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi tantangan. Dikarenakan juga kita harus selalu meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan, mengaplikasikan ilmu yang diperoleh melalui seminar atau pelatihan, menyebarkan pengetahuan kepada rekan kerja atau masyarakat umum. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai ASN dalam bela negara, sebagaimana yang tercantum dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, mungkin juga bisa dimulai dari empati, memahami masyarakat yang kita layani. Ketika empati kita tinggi, pelayanan kita pasti jadi lebih manusiawi. Lingkungan kerja. Mungkin ini terakhir saya tambahkan, em, biasakan berpikir solutif. Kalau ada masalah, jangan fokus pada kesalahannya, tapi pada solusinya. Budaya ini harus dibangun karena setiap upaya memperbaiki kinerja dan memberi kinerja dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, ini adalah wujud dari pengabdian pada bangsa. Nah, tanpa kita sadari juga gagasan-gagasan yang kita sebutkan tadi itu udah termasuk bela negara dari peran kita sebagai ASN Kementerian PU. Mulai dari memperkuat mentalitas dan mindset, meningkatkan kompetensi, cara kerja yang kolaboratif, dan mencari inovasi baru untuk berkembangnya instansi ini menjadi lebih baik. Wah, keren-keren semua ya pendapatnya. Aku meng-highlight pendapat Bang Fatur tadi soal kita tuh nggak boleh pelit ilmu. Lalu apa kata Bang Fernando tadi, kita yang penting empati, kita harus peduli terhadap rekan kerja kita. Keren-keren semua dari obrolan kita ini. Saya mungkin bisa nyimpulkan bahwa memperkuat instansi itu bukan tentang perubahan besar yang instan, tapi perubahan yang kecil dan konsisten gitu. Jadi kita nggak selamanya bercerita tentang hal-hal besar gitu. Tapi kita bisa mulai dengan hal-hal kecil dan itu tuh kita dapat konsisten. Itu lebih besar pengaruhnya dan dilakukan oleh banyak orang dengan semangat yang sama. Ya mungkin terima kasih banyak untuk Bang Fatih, Bang Fatur, Bang Fernando dan Kak Feby atas waktu pemikirannya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita udah cukup dalam ya membahas bagaimana kita tuh menyebarkan rasa semangat untuk eh, tempat kita bekerja ini supaya lebih baik dan lebih lebih strong ke depannya. Jadi semoga podcast ini bisa jadi inspirasi buat rekan-rekan kerja ASN di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Give applause dulu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, kawan-kawan.